Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 6 Agustus 2025. Gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita sering menyebutnya dengan pesta transfigurasi. Peristiwa ini berawal dari Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Melihat Yesus dalam kemuliaannya dan juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudara-saudariku terkasih, pada mulanya pesta ini dirayakan pada beberapa gereja lokal yang kemudian oleh Paus Kalitus III menyatakan bahwa pesta ini dirayakan di seluruh gereja Katolik. Pertama-tama sebagai ucapan syukur atas kemenangan pasukan Hungaria melawan pasukan Ottoman pada tahun 1456. Secara liturgis, pesta ini diletakkan 40 hari sebelum pesta salib suci. Gereja mau mengajak umat beriman untuk melihat kemuliaan Allah dalam terang peristiwa salib. Begitu pula peristiwa salib harus dilihat dengan terang kemuliaan Tuhan. Bapak Gereja Santo Leo Agung menjelaskan pada kita, dalam perubahan rupa itu, tujuan utama adalah untuk menghilangkan rasa bersalah akan salib dari hati para murid, dan untuk mencegah iman mereka terguncang oleh penghinaan dan sengsaranya yang sukarela, dengan mengungkapkan kepada mereka keunggulan martabatnya yang tersembunyi. Maka kisah Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan kepada para murid adalah cara Tuhan untuk mengingatkan mereka, dan juga kepada gereja masa kini termasuk kita semua para pengikutnya, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dan kengerian salib tidak bisa dipahami jika dilepaskan dari misteri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa transfigurasi menegaskan 3 hal. Pertama,
Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dan kengerian salib tidak bisa dipahami jika dilepaskan dari misteri kemuliaan Tuhan. Kedua, peristiwa ini menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Yesus sebagai anak yang dipilih dan dikasih oleh Allah. Dan kepadanya kita semua murid-muridnya harus mendengarkan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan ketiga, peristiwa transfigurasi telah memberikan rasa damai dan sukacita bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Damai itu mereka alami karena kedekatan relasi mereka dengan sang gurunya. Saudara-saudariku terkasih, sejak awal mula kita adalah umat yang sedang bersiaran di tengah dunia. Persiaran kita ini ditandai dengan berbagai macam situasi. Kita berhadapan dengan suka duka kehidupan ini, kesulitan, kemudahan, sakit, sehat, jatuh bangun. Kita menyebutnya sebagai salib yang harus kita pikul. Nah, itu tanda kita sebagai murid Kristus. Karena itu marilah kita melanjutkan persiaran salib kita ini dengan bersukacita. Karena kita memiliki pengharapan bahwa kemuliaan Tuhan sedang menanti kita yang percaya, yang berbuah dan yang setia kepadanya. Orang yang percaya, yang selalu punya pengharapan pada Kristus, yang menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh dan percaya akan kuasa Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Selalu ada sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.